Halo semua, perkenalkan nama saya Gerakan Ramamangke. Saya dari kelas 4 TI 3, NIM 22024-063, kelas 4 TI 3, dan saya akan menjelaskan penggunaan Walkwi dalam sensor suhu ruangan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Walkwi dan Blink. Walkwi adalah platform simulasi perangkat keras online yang memungkinkan pengembang untuk merancang, mengutip, dan membagikan proyek-proyek elektronik. Dengan Walkwi dapat membuat rangkaian elektronik menggunakan komponen-komponen seperti microcontroller, sensor, dan aktuator, dan kemudian mensimulasikan perilaku rangkaian tersebut secara online. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk melakukan pengujian dan eksperimen tanpa perlu memiliki perangkat keras fisik yang dapat menghemat waktu dan biaya. Walkwi juga menyediakan berbagai alat dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi, belajar, dan mengajar di dalam komunitas. Lalu kedua adalah Blink. Blink adalah platform pengembangan IoT yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan perangkat keras dari jarak jauh melalui aplikasi seluler. Dengan Blink, pengguna dapat membuat antarmuka pengguna yang disesuaikan atau UI untuk mengontrol dan memantau perangkat keras serta membangun berbagai aplikasi IoT yang kompleks dengan mudah. Blink menyediakan berbagai fitur dan layanan terhadap papan dasar atau dashboard yang dapat disesuaikan diintegrasi dengan berbagai jenis perangkat keras dan sensor serta kemampuan untuk mengirim dan menerima data secara nirkabel melalui koneksi internet. Baiklah, untuk membuat program Walkwi, pertama kita masuk ke websitenya Walkwi, kita klik saja Walkwi seperti ini, lalu kita enter. Dan sebelum memulainya, kita harus mendaftarkan akun kita, seperti saya. Jika sudah, kita klik My Project untuk membuat programnya. Dan untuk membuat projectnya, kita klik New Project. Lalu kita pilih ESP32 yang ini ya. Kita klik. Lalu kita di bagian Beginner Template, kita pilih Arduino. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk membuat monitor ruangan, kita klik plus ini, add a new project. Lalu kita pilih DHT22, kita klik. Seperti ini. Lalu kita akan saling menghubungkan mereka dengan cara kita klik pada bagian bawah ini, kita klik DHT1 VCC, kita hubungkan ke ESP3V3, kita klik. Kedua, kita klik DHT1SDA, kita taruh ke sini, ESP-D3. Pada bagian DHT1GND, kita hubungkan ke sini, lalu klik ke bagian ESP-GND1 juga. Seperti ini ya. Kita atur posisinya dulu. Di bagian sketch Aino sini, kita membuat programnya. Di sini saya sudah punya programnya yang sudah saya salin. Ini ya. Yang berisi define, blink, template, lain-lainnya.
Kita klik A lalu kita hapus dan kita ganti yang ini. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai beberapa program ini, yaitu terdapat ada pendefinisian makro, yaitu pada bagian ini akan mendefinisikan beberapa makro seperti ID nama dan token autentikasi untuk template link yang akan digunakan. Lalu selanjutnya kita klik, jika sudah kita klik Run atau Start the Simulation. Dengan catatan WiFi kita harus terhubung juga ya. Nah, di sini terdapat error ya. Kita klik Close. Nah, karena ada error tadi, maka untuk mengatasinya kita klik pada Library Manager sini, kita klik di sini. Lalu kita klik plus dan kita cari DHT Sensor Library. Yang ini kita klik. Yang ini. Di sini menunjukkan Walkway Library. Di sini yang menunjukkan sini ada http://walkway guides library. Automatically includes DHT Sensor Library. Lalu kita coba running kembali. Ada error. Jadi kita coba ganti dengan program yang saya sudah punya. Kita klik A dan kita hapus dan saya tempel yang ini, Walkway Library List yang sudah saya punya sebelumnya. Terdapat automatically added based on include DHT Sensor Library. Kita running. Iya, bisa ternyata. Jadi di sini kita tunggu lagi prosesnya. Connecting to Walkway Guest. Ya, di sini muncul logo Wi-Fi-nya connecting to Wi-Fi. Di sini ada waktunya 3 detik. Di sini connect to Wi-Fi, connected to Wi-Fi dengan IP 10.0.10.0.2. Terdapat logo Blink sini versi 1.1.0 on ESP32 dengan style gitu. Connecting to Blink Cloud 80, relating to dan lain sebagainya. Ini saya akan menjelaskan sedikit. Include library. Pada diagram desain sini juga terdapat nama saya yang sudah secara otomatis. Jadi include libraries program itu menggunakan beberapa pustaka seperti Wi-Fi Wi-Fi client, lalu Blink, SIM, ESP32.H, dan DHT-H untuk berbagai fungsi dan komunikasi. Terdapat juga deklarasi variabel,
Pada program itu mendeklarasikan beberapa variabel seperti out atau auth, ssid, test atau password, dht-pin, dan dht-type. Untuk konfigurasi Blink, informasi jaringan Wi-Fi serta PIN dan tipe sensor DHT yang digunakan. Inisialisasi sensor dan timer yaitu digunakan untuk sensor DHT dengan PIN yang telah ditentukan dan juga mengatur interval untuk pemanggilan fungsi sensor. Menggunakan objek timer seperti ini, ada objek timernya. Lalu ada setup function. Di dalam fungsi setup, Anda dapat memulai komunikasi serial menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi dan server Blink menggunakan token autentifikasi yang telah diberikan serta memulai sensor DHT. Lalu ada loop function. Fungsi loop atau perulangan berisi pemanggilan fungsi blink.run dan timer.run untuk menjalankan fungsi blink dan timer secara terus-menerus sesuai namanya yaitu berulang. Ada juga fungsi send sensor. Fungsi ini digunakan untuk membaca nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT. Jika dibaca valid, maka nilai tersebut dikirimkan ke widget Blink dan juga dicetak ke terminal serial. Selain itu, suhu melebihi 30 derajat Celcius, sebuah log event akan dicatat ke Blink. Ya, seperti itu penjelasannya. Untuk membalik ulang, kita klik tombol hijau tadi untuk merefreshnya. Setelah membuat program Bowie tadi, kita masuk ke Blink. Saat kita masuk ke blink.console, kita daftar akun kita terlebih dahulu seperti ini. Saya menggunakan akun Gmail. Jika sudah, kita klik ini. Lalu kita klik New Template. Namun, karena saya sudah punya sebelumnya, saya klik yang ini. Jika terdapat pemberitahuan terlebih awal, kalian setujui saja. Nah, sini terdapat sensor suhu ESP322 DHT22. Kita coba klik data stream. Nah, di sini data stream saya berisi nama, suhu, dan kelembapan. Aliasnya suhu dan kelembapan juga. Untuk kalau dapat kita sesuaikan semau kita. Untuk bagian pin terdapat V0 dan terdapat V1. Untuk data tipe, di bagian suhu saya menggunakan double dan di kelembapan saya menggunakan integer. Pada suhu saya menggunakan Celsius dan untuk kelembapan saya memasukkan ada persen, Israel, semuanya sama yaitu false. Seperti ini ya. Kita close dulu. Untuk marksnya keduanya sama yaitu 100. Kalian ikuti saja. Pada web dashboardnya saya menggunakan kedua ini. Jika sudah, kalian tinggal inputkan secara otomatis. Seperti ini, klik edit. Kita tunggu.
lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih gauge. Pada bagian ini, kita klik saja seperti ini, lalu kita pindahkan sini. Seperti ini ya. Lalu untuk memasukkan seperti ini, kita hanya perlu klik degree ini, lalu kita masukkan Geos data stream seperti ini sudah diinputkan tadi dan tinggal kita sesuaikan saja. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Untuk change warnanya dapat kita atur, misalnya saya menggunakan warna biru atau kuning. Itu terserah kalian. Jika sudah klik save. Namun karena saya sudah punya sebelumnya, saya cancel saja. Jika sudah, kita klik save and apply. Kita tunggu prosesnya. Nah, pada bagian saya punya device saya sudah terdapat online sini karena sebelumnya sudah terhubung ke ISP yang saya buat sebelumnya. Jadi kita bisa melihatnya di bagian sini, yaitu ada suhu fenol dengan suhunya terdapat 79 derajat. Pada bagian kelembapannya V1 7%. Seperti itu. Jadi kesimpulan pembuatan program Walkway dan Bling yaitu adalah penggunaan platform Walkway merupakan platform simulasi IoT yang memungkinkan kita pengguna untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian elektronik. Dalam praktikum ini, Walkway digunakan sebagai lingkungan simulasi untuk membangun dan menguji sensor suhu kelembapan. Pada sensor suhu kelembapan seperti DHT11 atau DHT22 digunakan dalam praktikum ini. Sensor ini mengukur suhu dan kelembapan sekitar, memberikan data yang berguna untuk memantau kondisi lingkungan. Penggunaan Bling adalah platform IoT yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi berbasis smartphone. Jadi, Bling Console ini terdapat versi aplikasinya yang dapat kita download di aplikasi Store Kit di smartphone kita. Untuk Android kita cari saja Bling, lalu kita download. Dalam praktikum ini, Bling digunakan untuk membuat antarmuka atau UI pengguna yang memungkinkan pengguna untuk melihat data suhu dan kelembapan yang diambil oleh sensor. Dalam implementasi komunikasi antar sensor dan Bling, sensor suhu kelembapan dikonfigurasi untuk mengirimkan data ke platform Bling melalui protokol komunikasi seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Data yang dikirimkan oleh sensor kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau angka pada aplikasi Bling. Pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Salah satu manfaat utama dari praktikum ini adalah penggunaan yang memantau dan mengendalikan sensor suhu dan kelembapan jarak jauh melalui Bling. Penggunaan dapat melihat kondisi lingkungan secara real-time dan mengambil keputusan tindakan jika diperlukan. Baiklah, seperti itu presentasi dari penggunaan Walkway dan Bling dalam penggunaan sensor suhu ruangan. Saya Gira Angga Memakai dari kelas 4 TI3 mengucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam video saya. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa.